Jadi argumen-argumen yang disampaikan oleh almarhum ini sangat objektif gitu. Dan alasannya cukup kuat. Dan beliau sangat menguasai apa sebenarnya tantangan global ke depan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tentu saja kepemimpinan yang seperti apa. Nah, beliau mengatakan Anies itu adalah sosok pemimpin yang akan datang kalau memang nanti terpilih. Anies punya kapasitas untuk itu, tetapi hebatnya tentu saja yang lain juga. Jadi bukan berarti seakan wah ini Anies mutlak, enggak. Jadi dia nilai Anies punya kapasitas, tapi Ferry tidak mau juga menjatuhkan yang lain ya, apalagi membenturkan ya. Oh tidak, jadi dia katakan ya, yang lain juga barangkali bisa juga memposisi atau mengambil peran ya, bagaimana Indonesia itu sudah saatnya itu mengambil peran ya yang aktif sebagai salah satu negara besar ya, karena selama ini menurut penilaian dia itu belum maksimal. Jadi tantangan politik. Pemirsa, Jumat 2 Desember 2022, Ferry Mursidan Baldan, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, telah meninggal dunia. Beberapa hari sebelumnya, Ferry Mursidan Baldan sempat bercengkerama di arena Munas ke-11 para alumni HMI di Palu bersama para senior dan koleganya. Kehilangan atas wafatnya Ferry Mursidan Baldan ini tidak hanya dirasakan dukanya oleh keluarga besar HMI, tapi juga oleh banyak pihak. Bahkan di rumah duka pada Jumat 2 Desember 2022 malam, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan seorang politisi nasional. Ferry Mursidan Baldan memang dikenal sebagai seorang politisi yang cukup disegani, tetapi juga menjadi sahabat banyak orang. Saya sekarang berada bersama dengan Profesor Dr. T.B. Masa Jafar yang beberapa saat sebelumnya, baik di Palu maupun di Jakarta, sempat berkumpul dan berbincang, berdiskusi seputar perkembangan politik Indonesia dengan Bang Ferry Mursidan Baldan. Kita akan kembali mengenang, mendiskusikan seputar langkah-langkah politik, prestasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan almarhum Ferry Mursidan Baldan. Bang TB, kita ini semua berduka atas kepergian Ferry Mursidan Baldan. Apa yang menjadi catatan Bang TB selama bersama dengan Bang Ferry Mursidan Baldan ini? Ya, kita memang menyampaikan turut berduka cita ya, atas kepergian Bang Ferry Mursidan, yang tentu saja ini adalah sosok tokoh muda kala itu. Sekarang tentu sudah lebih dewasa, lebih matang, yang kiprahnya di dalam dunia politik banyak memberikan kesan ya, maupun hasil dari kerja-kerja politik dalam merumuskan beberapa undang-undang. Nah, saya ketemu beliau ini, ketemu almarhum 2 kali. Pertama pada saat sama-sama di studio Bina Politik. Pada saat itu
beliau menyampaikan pendapatnya tentang G20 dan kemudian soal prospek kepemimpinan Anies. Ya. Kita lama berbicara, saya kira dengan Bung Hadi juga, ya, ada beberapa isu yang mau kita gagas, tapi intinya ingin memberikan satu wawasan politik bagaimana menyongsong politik Indonesia ke depan yang lebih demokratis, ya, yang lebih baik, yang betul lebih berkualitas. Itu sempat kita bicarakan. Kemudian setelah itu, seminggu kemudian, atau seminggu yang lalu, saya juga bertemu dengan beliau, almarhum, satu minggu di di Arena Munas, ya? Arena Munas, ya. Tapi karena situasi sangat padat waktu itu, saya tidak terlalu banyak ya yang diskusi. Tapi ya saya lihat beliau adalah orang yang konsisten, ya, dengan gagasannya yang selalu ada sesuatu yang baru. Itu yang perlu dicatat gitu. Dan kalau kita merasa kehilangan, khususnya bagi keluarga besar HMI dan juga para koleganya, dan apalagi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia kehilangan seorang tokoh politik yang tentu saya kiprahnya itu dikenal. Tidak berlebihan, ya, kalau Presiden menyebut Indonesia kehilangan seorang tokoh politiknya, ya? Saya kira tidak, ya. Jadi kalau kita lihat kiprah almarhum ini, ya, Ferry Mursyid Baldan ini, yang pertama beliau masuk di dalam mendorong era reformasi, ya. Kebetulan dari Golkar, ya. Dan kita tahu waktu itu Golkar kan dianggap partai pemerintah, partai status quo. Nah, baik langsung tidak langsung, almarhum Bung Ferry itu terlibat di dalam tarik menarik kepentingan bagaimana membawa Indonesia ini pada satu era demokrasi. Nah, itu kita bisa lihat keterlibatan Bung Ferry ini di dalam beberapa panitia, di dalam perancang undang-undang politik. Misalkan kita bisa lihat keterlibatan beliau sebagai ketua panitia khusus pembahasan rencana undang-undang pemerintahan Aceh. Waktu itu sudah terjadi MOU, tapi bagaimana MOU handskin itu diterjemahkan dalam undang-undang yang dikenal undang-undang pemerintahan Aceh. Saya kira besar sekali, ya, peran Bung Ferry ini di panitia rancangan RUU pemerintahan Aceh, ya? Pemerintahan Aceh, ya. Nah, itu luar biasa kita lihat. Dan juga undang-undang otonomi, ya, Papua, dan juga tentu saja, ya, undang-undang otonomi daerah, undang-undang kepartaian. Nah, jadi yang dirasakan hasilnya itu sekarang ini, ya? Ya, jadi sedikit banyaknya tentu saja peranan almarhum tentu ada di situ, ya. Nah, yang kita tangkap, saya beberapa kali diskusi dengan beliau, memang orangnya itu sangat terbuka dan punya visi, ya, bagaimana berancang-ancang bahwa politik Indonesia itu betul-betul politik yang demokratis, sehingga tidak mengulangi, ya, pada praktek-praktek pemerintahan yang lalu. Nah, itu visi itu dia sangat konsisten. Sebagai kawan ini, Bang TB, yang juga kalau Bang TB ini kan bergelut di akademisi, khususnya di bidang ilmu politik, sementara Ferry Mursyid Baldan adalah praktisinya, dia politisinya. Nah, sebagai seorang kawan, apa yang Bang TB lihat dari sosok Ferry Mursyid Baldan ini? Yang pertama saya lihat Ferry Mursyid Baldan ini adalah seorang tokoh. Waktu itu saya pernah
satu seminar dengan beliau. Saya anggap seorang tokoh muda yang punya gagasan, kemudian berwawasan luas dan komunikasi yang sangat lentur ya, sehingga dia bisa bergaul lintas kelompok, lintas partai. Kemudian juga di dalam forum-forum ilmiah, apakah itu seminar, dia adalah seorang politisi yang mampu untuk menyampaikan ya gagasan-gagasan politik tentang apa yang semestinya ya, dibangun, sehingga itu bisa melibatkan pada semua kelompok, pada misalkan saya katakan tadi ya, pada soal isu-isu demokrasi. Pernah saya punya pengalaman dengan beliau itu ketika sosialisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, waktu itu ini adalah seminar yang sangat heboh, termasuk seminar besar. Saya salah satu narasumber. Jadi Bung Ferry itu bagaimana dia mampu ya meyakinkan bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh itu adalah satu hasil keputusan politik yang terbaik untuk masa depan rakyat Aceh. Sebagai solusi dari konflik berkepanjangan di Aceh ya. Dan kemudian dia mampu ya menyampaikan komunikasi. Itu tadi saya bilang, karena dia dari segi gagasannya kuat, sehingga narasinya ya itu mudah dicerna. Dan yang lebih penting adalah kemampuan dia di dalam berkomunikasi ya, di dalam berdiplomasi. Saya juga tertanya bagaimana mungkin walaupun dia kelahiran putra Aceh, dia mampu masuk ke kalangan GAM itu karena tidak mudah. Ya, saya tahu lagi ya. Orang Golkar lagi ya, itu bagian dari rejim lama. Tapi dia bisa masuk ke kelompok-kelompok itu, kemudian bernegosiasi, duduk berhari-hari, waktu yang panjang ke luar negeri, negosiasi ya. Itu saya menganggap bahwa memang Ferry Mursyid Baldan ini adalah seorang politisi yang cukup handal. Dia mampu ya berkomunikasi, menyampaikan komunikasi politik secara baik, sehingga terjadi dialog ya, yang pada akhirnya kita lihat bahwa akhirnya undang-undang itu bisa diterima. Itu luar biasa. Dia sebagian orang menyebut almarhum Ferry Mursyid Baldan ini adalah juga seorang negosiator ulung ini. Nah, Bang Temi melihatnya dalam praktiknya seperti apa? Iya, kalau dia bukan seorang negosiator ulung, itu tidak akan mampu dia menyelesaikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena perdebatannya itu sangat sangat alot sekali. Nah, jadi dia berada di tengah konflik tarik menarik kepentingan pusat dan daerah itu tidak mudah. Ya, meskipun dia seorang putra Aceh ya, tapi walaupun putra Aceh juga belum tentu mampu ya, karena melihat tensi politiknya itu sangat tinggi. Nah, dia mampu, sehingga pada akhirnya dia mampu menyelesaikan sebuah undang-undang pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari kesepakatan MOU. Ya, saya kira pemerintah pusat ya telah mampu menyelesaikan satu persoalan politik. Forum, katakanlah forum diskusi publik, artinya yang ditampilkan ke publik. Yang terakhir, bisa jadi ini adalah saat Ferry tampil di jurnal Politik TV, membahas soal kehadiran Anies di G20. Ini bisa jadi yang terakhir. Nah, Bang TB melihat posisi atau kerangka berpikir Ferry dalam kaitannya dengan fenomena Anies yang tampil di G20 kemudian mendapat dukungan besar. Dan tadi melihat seperti apa Ferry memposisikan dirinya mendukung Anies Baswedan sebagai orang yang didukung banyak publik, termasuk juga didukung oleh sebagian besar alumni HMI. Nah, Bang Tede melihatnya seperti apa ini? Ya, yang saya lihat dari sosok Bung Ferry ini ya, di dalam menyampaikan, mengulas soal G20 dikaitkan dengan soal
keberadaan Anies ya di forum itu, dan juga apa yang menjadi harapan publik ya terhadap kepemimpinan Anies, saya anggap objektif ya, karena dasar-dasar pemikiran yang dikemukakan itu saya anggap objektif. Bukan karena sesama HMI ya? Nah, jadi itu yang saya lihat ini objektif ya. Jadi saya kira memang seharusnya begitu. Dan ini kan tradisi di HMI. Tradisi HMI itu adalah berorientasi pada kualitas, objektivitas itu. Jadi argumen-argumen yang disampaikan oleh almarhum ini sangat objektif gitu. Dan alasannya cukup kuat. Dan beliau sangat menguasai apa sebenarnya tantangan global ke depan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tentu saja kepemimpinan yang seperti apa. Nah, beliau mengatakan Anies itu adalah sosok pemimpin yang akan datang kalau memang nanti terpilih. Anies punya kapasitas untuk itu. Tetapi hebatnya tentu saja yang lain juga. Jadi bukan berarti seakan wah ini Anies mutlak, enggak. Jadi dia nilai Anies punya kapasitas, tapi Ferry tidak mau juga menjatuhkan yang lain ya, apalagi membenturkan ya. Oh tidak, jadi dia katakan ya, yang lain juga barangkali bisa juga memposisi atau mengambil peran ya, bagaimana Indonesia itu sudah saatnya itu mengambil peran ya yang aktif sebagai salah satu negara besar ya, karena selama ini menurut penilaian dia itu belum maksimal. Jadi tantangan politik Indonesia ke depan adalah tantangan politik bagaimana memainkan peran ya dalam pentas global. Saya kira itu poinnya. Nah, jadi dia memberikan satu pendapat mengenai Anies sebagai salah satu calon presiden itu memiliki argumen yang cukup kuat, dan memang untuk hadir di dalam pentas global, memang seorang pemimpin, seorang presiden itu ya harus mempunyai kapasitas, ya punya kapabilitas, dan punya gagasan, punya konsep, ya punya narasi. Itulah modal bagi seorang pemimpin, bagaimana dia bisa bernegosiasi, membangun kerjasama lintas negara, dan pada akhirnya bagaimana keuntungan kepentingan nasional itu ya bisa dimaksimalkan untuk kepentingan dalam negeri itu saja. Nah, itu yang saya nilai sangat objektif ya, jadi bukan karena hubungan emosional. Nah, saya kira demikian juga ya, semestinya apakah para HMI atau KAHMI di dalam menempatkan ya, atau mengendorse kader-kader yang terbaik, tetapi tetap prinsip-prinsip objektivitas itu yang lebih utama. Jadi bukan karena connectionnya ya, sehingga kalau pertimbangan itu juga akan menjadi bagian ya dari kelompok masyarakat yang lebih luas ya, jadi lintas kelompok. Semestinya saya kira siapapun yang akan masuk ke dalam pentas politik, dia memang harus bisa masuk ke semua kalangan, merangkul semua kalangan. Bang TB, Ferry sudah mendahului kita, tapi kan di HMI ini seperti halnya kita meneladani Lafrantane, meneladani Pak Dahlan, dan seterusnya. Artinya tradisi berbagi pengetahuan dan meneruskan perjuangan itu begitu berantai terus berlanjut di keluarga besar HMI. Nah, dengan berangkatnya Ferry Mursyid Baldan menghadap Ilahi, Sang Pencipta, pemilik masa depan yang sesungguhnya, kira-kira untuk kita yang masih terus berjuang, untuk teman-teman Ferry, untuk keluarga besar HMI, kira-kira apa yang harus coba dipertahankan atau dilanjutkan dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ferry Mursyid Baldan ini? Ya, jadi saya kira terutama senior kami dan juga para pendiri HMI atau tokoh-tokoh pelanjut dari periode ke periode lainnya, mereka sadar betul bagaimana memposisikan kami HMI itu adalah sebagai sumber daya,
sumber daya kepemimpinan politik nasional. Jadi orientasi pada perkaderan itu sangat luar biasa. Karena komitmen kehandian itu adalah pada kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh karenanya tentu saja HMI atau kami itu harus terus ya memiliki satu komitmen untuk menempatkan posisi kami atau HMI itu sebagai sumber rekrutmen pada pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki itu tadi, yang memiliki kualitas, kapasitas, yang mempunyai cakrawala yang luas dan kemudian mampu berkomunikasi politik, ya tidak hanya internal tapi juga dalam keragaman ya politik. Saya kira kekuatan kader-kader HMI itu ada di situ. Nah, kepergian ya Bung Ferry ini kita barangkali punya semboyan, satu hilang atau satu pergi maka dia akan tumbuh 1000 kader-kader baru yang memiliki kualifikasi, apakah itu pada sebagian tokoh-tokoh yang sudah dikenal ya, mulai dari awal ada situ ada Profesor Alfred Prane, ada Profesor Leanur, ada Pak Dahlan Randiwarjo, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Mari Muhammad. Saya kira sejumlah tokoh-tokoh KMI yang memiliki nama yang cukup harum. Nah, tentu tradisi ya, kepemimpinan yang mumpuni ini itu adalah tanggung jawab kita untuk mengisi ruang bagi kepemimpinan nasional. Itu salah satu bentuk tanggung jawab yang nyata, saya kira. Ini yang terakhir ini. Kalau Bang TB tadi sudah menceritakan rekam jejak Ferry Mursyidhan Baldan, ada rekam jejak amal jariah sosial politik baik dalam konteks perundang-undangan maupun dalam konteks kehidupan berpolitik. Nah, NTB, amal jariah apa lagi kira-kira, ya kan? Karena yang terakhir yang belum selesai dan tidak sempat dilakukannya walaupun mengawalinya sudah adalah harapan atau perjuangan Ferry Mursyidhan Baldan menjadikan Anies sebagai presiden. Nah, ini kan bagian dari amal jariah sosial politik, ya kan? Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan ini setelah Bang Ferry, karena kan Bang Ferry boleh wafat, Bang Ferry boleh tidak ada lagi bersama teman-temannya, tetapi kan semangatnya ini harus diteruskan perjuangannya ini. Ada seruan yang bisa disampaikan, Bang Ferry? Ya, jadi diskusi saya termasuk Bung Hadi yang saya catat itu ada obsesi dari Bang Ferry ini adalah bagaimana mengedukasi ya masyarakat, memberikan pendidikan politik yang tidak pernah berhenti secara terus-menerus, sehingga rakyat ini secara pelan-pelan dia memiliki suatu kesadaran politik sebagai warga negara. Tentu saja dengan demikian diharapkan itu pada kelompok masyarakat luas yang memiliki kematangan politik yang cukup, sehingga dengan demikian maka demokrasi itu akan tumbuh ya, secara sehat, secara berkualitas. Saya kira itu beberapa kali di garis bawahi. Nah, saya sebagai akademisi saya memberikan catatan ide gagasan ini memang sering ditemukan oleh banyak orang, tetapi kadangkala menyangkut masalah pendidikan politik itu tidak pernah ya dilakukan secara serius, terutama partai politik. Pendidikan politik itu kerap hadir itu pada event 5 tahun sekali. Setelah itu tidak. Nah, barangkali Bang Ferry ini melihat ya ada satu kesenjangan di dalam bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, kepada warga negara ya. Nah, itu saya kira
catatan itu ya. Dan saya kira perlu terus agar bangsa ini, umat ini terdidik dan matang secara politik. Karena hal ini yang sangat menentukan apakah demokrasi ini ya bisa berhasil, akhirnya bisa balik. Nah mungkin kalau saya lihat karena beliau ini adalah berperan langsung di dalam merancang undang-undang politik di tengah semangat reformasi, di tengah antusiasme untuk membangun demokrasi. Itu yang saya tangkap. Oke Bang TB, mudah-mudahan para kolega yang masih terus berjuang, kemudian generasi berikutnya di bawah Ferry Mursi dan Baldan, keluarga besar ini bisa meneruskan jejak langkah edukasi politik yang dilakukan oleh almarhum Ferry Mursi dan Baldan, dan mudah-mudahan amal jariah sosial politik dari Ferry Mursi dan Baldan ini menjadi penolong, menjadi perangkatnya derajat Ferry Mursi dan Baldan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa, Ferry Mursi dan Baldan sudah mendahului kita. Tentu saja kita yang masih diberi kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meneruskan apa yang sudah dilakukan Ferry Mursi dan Baldan untuk senantiasa melakukan, mengupayakan amal jariah sosial politik untuk kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia. Sampai berjumpa pada bincang spesial lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.